Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna kami rasakan. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami setiap isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Kitab Mazmur pasal 121. Dengan tema, pertolongan kita datang dari Tuhan. Mazmur ini dikenal sebagai nyanyian peziarahan yang sering dinyanyikan bangsa Israel saat mereka melakukan perjalanan mendaki menuju Yerusalem. Bayangkan Bapak Ibu sedang berada di kaki gunung yang terjal, membawa beban berat dan harus menempuh perjalanan jauh. Di zaman Alkitab, perjalanan ke Yerusalem bukan hanya soal fisik, tapi juga soal keamanan. Ada bahaya penyamun, terik matahari yang menyengat, dan kaki yang bisa terantuk batu. Dalam situasi penuh ketidakpastian itulah pemazmur menuliskan Mazmur 121 ini. Ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita bersama, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Yang pertama, sumber pertolongan yang pasti. Dalam ayatnya yang pertama dan kedua dikatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Pemazmur tidak sedang menyembah gunung. Sebaliknya, ia bertanya, apakah gunung-gunung itu tempat perlindunganku? Di zaman itu, bukit-bukit sering menjadi tempat berhala. Namun ia segera menyadari bahwa gunung hanyalah ciptaan. Saat ini kita dalam masalah, kemana mata kita memandang? Ke saldo bank, ke koneksi orang dalam, atau ke Sang Pencipta? Ingatlah, Dia yang menjadikan langit dan bumi pasti punya kuasa yang cukup untuk menyelesaikan masalah kita. Yang kedua, penjaga yang tidak pernah terlelap. Dalam ayatnya yang ketiga sampai 4 dikatakan, "Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap, tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Manusia butuh tidur, dokter, tentara, bahkan orang tua yang paling waspada pun bisa mengantuk. Tapi Tuhan tidak punya jam istirahat. Kata menjaga muncul 6 kali dalam kitab Mazmur ini. Ini adalah janji bahwa pengawasannya aktif dan konstan. Kita bisa tidur nyenyak malam karena penjaga kita tetap terjaga. Dan yang ketiga, perlindungan di segala situasi. Ayat 5-6 dikatakan, "Tuhanlah penjagamu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam." Matahari melambangkan bahaya yang terlihat, tekanan hidup, beban kerja. Sedangkan bulan melambangkan bahaya yang tersembunyi atau ketakutan mental di tengah kegelapan. Tuhan adalah naungan di sebelah tangan kanan kita. Artinya Dia sangat dekat dengan kita. Dia tidak menjanjikan bahwa matahari tidak akan bersinar panas, tapi Dia menjanjikan perlindungan agar panas itu tidak menyakiti atau menghancurkan kita. Kemudian yang keempat, penjaga yang kekal. Dalam ayatnya yang ke-7 dan 8, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam ayatnya yang terakhir ini mencakup seluruh aspek kehidupan, segala kecelakaan. Artinya tidak ada yang luput dari kendalinya. Keluar masukmu,
yaitu mulai dari diri kita melangkah keluar rumah di pagi hari hingga kembali di sore hari, dari awal sebuah proyek hingga akhirnya, sampai selama-lamanya. Ini artinya perlindungan ini tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Mazmur 121 bukan janji bahwa hidup akan selalu mulus tanpa kerikil. Ini adalah janji tentang penyertaan. Kita mungkin berjalan melewati lembah kelam atau mendaki gunung yang tinggi, tetapi kita tidak pernah berjalan sendirian. Lepaskanlah segala kecemasan kita. Jika Sang Pencipta alam semesta berkomitmen untuk menjaga keluar masuk kita, bukankah seharusnya hati kita tetap tenang? Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kekal, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini melalui Mazmur 121 ini. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami tidak berjalan sendirian di tengah terjalnya kehidupan ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami melayangkan mata kami kepadamu. Ampuni kami jika selama ini kami lebih sering memandang gunung-gunung, persoalan kami, daripada memandang Engkau yang adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Kami mengaku bahwa tanpa pertolongan-Mu, kaki kami mudah goyah dan hati kami mudah gentar. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah penjaga yang tidak pernah terlelap. Kami menyerahkan setiap kekhawatiran kami, baik itu segala pergumulan kami di siang hari yang melelahkan, maupun ketakutan kami di malam hari yang mencekam. Biarlah janji-Mu menjadi naungan yang teduh bagi setiap jiwa kami yang lelah. Berkatilah setiap keluar masuk kami mulai saat ini hingga sampai selama-lamanya. Biarlah damai sejahtera-Mu itu yang melampaui segala akal, yang senantiasa menjaga hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus memberkati.